Terjerat Cinta Om Duda. Episode 28. Tidak sabar. James melangkahkan kakinya masuk ke dalam mobil sportnya. Leo yang tak lain adalah asisten pribadinya tampak siap siaga mengemudi, mengantarkan sang bos duda tampannya kemanapun ia mau. "Ayo cepat, Le," ucap James seraya menepuk kepala jok pengemudi. "Ayo kemana, bos?" tanya Leo. "Ke hatimu," jawab James yang tampak kesal. Tentu saja ia mengajak Leo pulang, kenapa mesti bertanya lagi? Hehehe, Leo terkekeh kecil, menatap absurd wajah tampan bos dudanya melalui kaca kecil di bagian depan. "Hati saya sudah penuh oleh Maura, bos. Jadi mohon maaf karena bos sudah tidak dapat mengisi hati saya lagi. Tetapi jika bos ingin..." Leo belum selesai bicara, dengan cepat James menyelanya. "Berhenti bicara yang tidak penting, kaleng rombeng," sumut James yang tampak sedikit membentak asisten pribadinya itu. Leo tampak sedikit terjingkat kaget. Pria itu pun langsung menyalakan mesin mobil yang akan ia kendarai setelah mendengar bentakan bos dudanya itu. "Sudah tahu aku ingin segera pulang. Kau masih saja harus bertanya akan pergi kemana. Benar-benar menyebalkan," cicit duda tampan itu dengan ekspresi yang sangat kesal. Leo tak dapat berkomentar lagi, ia pun bergegas menggerakkan tangannya. Menjalankan mobil sport milik bos dudanya itu. Sensi amat kali. Seperti seorang wanita yang sedang datang bulan, astaga. Desis Leo di dalam hati. Menyetirlah yang baik dan benar. Gunakan kecepatan super agar dalam waktu 5 menit kita sudah sampai di rumah. Pinta James yang tampak memaksa. Hah? Dalam waktu 5 menit. Leo tampak terperanjat kaget dan membulatkan kedua bola matanya penuh. "Ya, karena aku sedang terburu-buru. Aku ingin kita cepat sampai," jawab duda tampan itu kian mendesak. Glek. Leo menelan salivanya. Bagaimana bisa ia menempuh jarak yang biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, kali ini ia harus melewatinya dalam waktu 5 menit. "Terbang saja sana. Kenapa buru-buru sekali, bos? Apakah Princess sedang sakit?" tanya Leo yang ternyata sangat penasaran kenapa bos dudanya sangat buru-buru sekali. "Cek, sudah kau tidak usah banyak tanya, kaleng rombeng. Pokoknya aku ingin kau cepat-cepat agar kita bisa cepat sampai ke rumah," seloroh duda tampan itu yang tampak memaksa. Leo mengangguk pasrah. Secepat-cepatnya, tetap saja tidak akan menghabiskan waktu kurang dari 20 menit. Astagfirullah. Sementara itu di rumah, Emily dan Ferhat tampak masih berenang bersama. Keduanya tampak bahagia dan ceria. Sementara gadis desa yang manis itu hanya menjadi penonton dan penyemangat bagi kedua manusia itu. "Dewi Peri, ayo berenang bersama," ajak Emily yang tampak ceria. Sofia tersenyum serta menggeleng. "Tidak, Princess," tolaknya dengan lembut. "Dewi Peri takut kena air, nanti Dewi Peri berubah wujud menjadi mermaid loh." Gadis desa itu memulai kelakarnya. Emily tertawa kecil mendengar hal itu. "Mermaid, ayolah berenang bersama kami," seloroh gadis kecil itu yang tampak memaksa pengasuhnya agar ikut serta berenang bersama mereka. "Ayo Sofia," seru Iyo, "berenang di sini. Sebentar lagi kami akan menyudahi berenangnya. Ayo cepat lompat," timpal Ferhat yang juga mengajak Sofia untuk berenang. "Tidak, Fer. Kau lihat tanganku ini, astagfirullah. Aku sungguh masih nyut-nyutan jika harus mengingat bagaimana sakitnya. Sebaiknya nanti saja berenangnya kalau tanganku sudah kering dan sembuh," ujar Sofia seraya menunjukkan tangan kirinya yang masih terbalut oleh perban, tentunya masih basah dan belum bisa terkena air. "Oh iya, aku lupa soal itu, Sofia," ucap Ferhat yang kini tampak mengerti.
Ya sudah kalau begitu kau tunggu saja di situ, sebentar lagi kami selesai, lanjut pria tampan itu. Sofia tersenyum hangat. Baiklah, jangan lama-lama ya, Fer. Aku takut Princess kedinginan dan menyebabkan demam. Lagi pula sepertinya sebentar lagi Tuan James akan datang, aku takut dia akan mah. Sofia belum selesai bicara, dengan cepat Ferhat menyelanya. Aku sudah memberitahu majikanmu itu, Sofia. Jadi kau tidak usah khawatir. Ucap Ferhat. Oh walah, ya sudah kalau begitu, balas Sofia yang kemudian membaringkan dirinya di atas kursi panjang. Enaknya. Ferhat dan Emily kembali berenang. Mereka berdua memang sangat lengket dan akrab. Ferhat sebagai paman tampak begitu menyayangi keponakan satu-satunya itu. Sementara itu Sofia tampak menatap pohon pakis yang tinggi di pinggiran kolam. Ya, walaupun kolam itu berada di dalam rumah, tetapi di bagian kolam itu tidak ada atap ataupun penutup kolam. Sehingga hal itu membuat suasana di kolam itu terasa lebih mengesankan karena bisa menatap langit biru. Sekitar kurang lebih 25 menit lamanya, Leo baru saja sampai ke rumah mewah milik bos dudanya itu. Tentu saja ia mendapat semprotan dan ocehan yang tiada henti dari bos dudanya itu. Sudah sampai Bo. Leo menggantung ucapannya saat tiba-tiba James meloncat dari dalam mobil dan membanting pintu mobil dengan kekuatan yang lumayan keras. Astagfirullah, kenapa dia sangat bersemangat sekali, desis Leo di dalam hati. Sementara itu James tampak berlari dengan cepat masuk ke dalam rumahnya yang besar itu. Tak ada tempat lain yang ia tuju selain kolam renang. Ya, dia sangat ingin melihat pengasuh putrinya berenang di kolam itu. Semoga Annabelle masih berenang, aku ingin berenang bersamanya, ucap James dalam hati. Dengan penuh semangat James berlari ke lantai 2. Ya, kolam renangnya memang berada di lantai 2. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat kolam yang hanya terisi oleh air dan tanpa disinggahi oleh para manusia yang tadi berenang di sana. Hah? Kemana mereka? Kenapa tidak ada di sini? Astagfirullah, sepertinya aku terlambat, desis James dalam hati. Duda tampan itu mengusap wajahnya frustasi dan membuang napasnya kecewa. Baru saja ia hendak memutar balik langkahnya, tiba-tiba saja manik matanya menangkap sesosok manusia yang sedang berbaring di atas kursi panjang yang tak jauh dari kolam renang. Glek. James menelan salivanya saat mendapatkan Sofia yang sedang tidur di kursi panjang itu. Annabelle kah itu? Bisiknya seraya mengerjapkan matanya dan memincingkannya. Tak mau mati penasaran, ia pun bergegas melangkahkan kakinya dengan pelan tanpa suara. Menghampiri gadis desa yang sedang terpejam dan terlelap dengan nikmat di sana. Astagfirullah, dia tidur di sini, gumam James saat ia telah berdiri di samping Sofia. Ya, Sofia memang tidak sengaja ketiduran di sana. Dan saat ia sedang tidur, Ferhat dengan Emily tampak sudah selesai berenang. Saat melihat gadis desa itu tidur dengan nyenyaknya, Ferhat dan Emily membiarkan gadis desa itu terlelap dan tak ingin mengganggunya. James duduk di kursi samping Sofia. Senyuman manisnya tiada henti mengembang di wajah tampannya. Bagaimana bisa ia melupakan keindahan gadis desa itu yang nyaris tidak pernah disentuh oleh siapapun selain dirinya. Sementara sang gadis desa itu kini berusaha untuk menahan dirinya agar tidak melakukan hal yang lebih ekstrim dari pagi tadi. Astagfirullah. Nyenyak sekali kau, Annabelle, ucap James dalam hati. Beberapa menit James memandangi wajah dan seluruh jiwa gadis desa itu. Seketika gejolak asmaranya kembali muncul dan menggebu-gebu. Tak dapat ia lupakan pesona yang begitu indah milik Sofia. Astagfirullah, gadis ini benar-benar membuatku ingin menghabisinya, desis James dalam hati. Tak berapa lama,
Sofia tampak membuka kelopak matanya. Yang pertama ia lihat adalah langit biru yang luas. Tentu saja ia belum menyadari kehadiran majikan galaknya, sebab ia sedikit memiringkan kepalanya. Astagfirullah, apa yang aku lakukan? Kenapa aku bisa sampai tertidur di sini, ucap Sofia di dalam hati. James yang melihat gadis desa di hadapannya terbangun dari tidurnya tampak tersenyum lebar. Kini saatnya ia mengajak gadis desa itu untuk berenang bersamanya. Enak bener ya tidur di sini, untung saja tidak ada orang yang tega menyeburkanmu ke dalam kolam, ucap James yang berhasil membuat Sofia terjingkat kaget. Hah? Tuan, sejak kapan Anda berada di sini? Tanya Sofia yang tampak beringsut bangun dari tidurnya. Terpaan angin sore tampak sedikit menyingkapkan daster mini yang Sofia kenakan. Astagfirullah, hal itu membuat Sofia sedikit syok dan sangat merasa panik. Gadis desa itu berusaha mempertahankan daster mininya agar tidak tersingkap. Astagfirullah, kenapa kau tutupi? Itu artinya angin sengaja membuka dastermu agar terlihat olehku. Desis duda tampan itu seraya mengacak rambutnya. Hish, dasar otak sialan. Desis Sofia seraya menurunkan kakinya dan berdiri tegak. Kesal ia pada majikan galaknya yang selalu saja berpikiran aneh itu. Ayolah, Bele. Kau tidak usah berpura-pura dan munafik seperti ini. Kau jangan lupa jika kau sangat merasakan kenyamanan, dan bahkan kau memejamkan mata seraya bersuara merdu dan mengerang kenyamanan. Hahaha, ucap James disertai tawa ngakaknya. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap tajam pada majikan galaknya itu. Sialan, majikan galak ini begitu mengingat apa yang telah terjadi pagi tadi. Astagfirullah. Aku tidak boleh membiarkannya terus mengingat semua yang telah terjadi, ucap gadis desa itu di dalam hati. Dan sekarang, aku ingin begitu lagi, aku harap nanti malam kau bersedia menemaniku di dalam kamar, Annabel, bisik James pada telinga Sofia. Sofia tampak memejamkan matanya dan bergidik. Sementara James tampak tersenyum manja dan menatap gemas wajah manis pengasuh putri cantiknya itu. Dengar ya, Tuan James yang terhormat sejagat raya. Pokoknya saya tidak akan mau melakukannya lagi sebelum Anda menikahi saya. Tegas Sofia tanpa ragu. James tampak tercengang kaget dan memutar bola matanya malas. OMG, Annabel. Harus berapa kali sih aku katakan kepadamu jika pernikahan itu harus didasari dengan sebuah rasa cinta. Sementara aku dan kamu, astagfirullah. Sudahlah jangan banyak menghayal, pokoknya aku akan terus mengincarmu, Annabel. Seloroh duda tampan itu yang terus-terusan membuat Sofia kesal. Sofia mengerlingkan manik matanya dan membuang napasnya. Tuan bisa mencintai saya ketika kita sudah menikah. Yang penting nikah saja dulu, urusan cinta mah nanti juga nyusul belakangan. Sudah tidak usah gengsi, Tuan. Bilang saja kalau sebenarnya Tuan sangat ingin menikahi saya, ucap gadis desa itu penuh percaya diri. James melongo mendengar ucapan pengasuh putri kecilnya itu. Astagfirullah, kau ini benar-benar tidak tahu malu, Annabel. Desis duda tampan itu. Sudah jelas-jelas aku menolaknya, tetapi kau masih saja mengemis dan memaksaku seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Lanjutnya, apa? Saya tidak tahu malu. Lantas, bagaimana dengan Anda yang terus-terusan memaksa dan mengemis pada saya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu sementara kita belum menikah? Astagfirullah. Jangan-jangan Anda seperti kucing garong yang senang celap-celup ke sana kemari, sumut Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. James terbelalak kaget mendengar ucapan gadis desa di hadapannya itu. Sialan, bisa-bisanya dia mojokin gue kayak gini, desis duda tampan itu di dalam hati. Dan,
Memangnya Anda pikir melakukan hubungan ehem-ehem itu tidak harus didasari dengan rasa cinta? Astagfirullah, saya bukan seperti yang kamu inginkan, yang bebas untuk Anda singgahi kapan saja tanpa memiliki rasa cinta. Cek, memusingkan. Gerutu Sofia yang benar-benar kesal. James masih diam selama Sofia mengomel kesal padanya. Pokoknya kalau Anda menginginkan ini, dan ini. Gadis desa itu mengarahkan telunjuknya pada pipi, dan pada semua aset berharganya lah. Maka Anda harus menikahi saya terlebih dahulu, ucapnya seraya tersenyum manis. Setelah bicara seperti itu, gadis desa itu pun melangkahkan kakinya hendak meninggalkan tempat itu. Sialan, tidak akan kubiarkan kau lolos dariku, Annabel, desis duda tampan itu penuh dendam. Sofia melangkahkan kakinya dengan santai, tanpa ia duga ternyata sang majikan tiba-tiba berlari mendahuluinya. Astagfirullah, orang ini aneh sekali, desis gadis desa itu dalam hati. James berhenti di depan pintu, entah apa yang lelaki itu lakukan. Sedang apa dia di sana? Ucap Sofia dalam hati. Gadis desa itu tampak menghentikan langkahnya. Hahaha, syukuri. Pintunya aku kunci, kau tidak bisa keluar, Annabel. Kau benar-benar terkurung di dalam sini bersamaku, ucap James dalam hati. Sofia tampak terbelalak kaget saat menyadari jika majikan sialannya itu telah mengunci pintu itu. Tentu saja gadis desa itu mulai terserang panik dan tegang. Sementara sang majikan kini tengah berjalan cepat ke arahnya. Ya Tuhan, dia benar-benar aneh. Cicit Sofia dalam hati. James tersenyum tajam pada gadis desa yang sedang mematung di tempatnya. Pokoknya ia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Tanya Sofia dengan wajah yang mulai pucat. Tentu saja ia sangat takut hal yang sangat tidak ingin ia ulangi terulang kembali. James tersenyum sinis dan menatap tajam wajah manis Sofia. Tanpa menjawab pertanyaan gadis desa itu, dengan cepat James mendekatkan wajahnya pada wajah pengasuh putri kecilnya itu, dan Sofia berontak dan berusaha menjauh dari terkaman James yang kini sudah mendaratkan kecupan. Gadis desa itu berusaha melepaskan diri, namun sang majikan itu pun berusaha mempertahankan diri dan mengekang gadis desa itu agar tidak menjauh darinya. Embusan angin sore menerpa dedaunan yang saling memberikan kesejukan. Gelombang air kolam mengayun halus, menjadikan suasana sore semakin hidup. Sesekali namun sering terjadi, daun pakis yang bercabang itu saling mengadu seperti bertepuk tangan. Melambaikan setiap helai daunnya pada dua manusia yang sedang bermesraan di sisi kolam. Ya, dua orang di sisi kolam tampak sedang berkecupan. Namun, satu orang di antaranya sesekali menolak dan berusaha menjauh, menyudahi dan nyaris tak ingin melakukannya. Namun, yang satu lagi tampak begitu semangat dan tak peduli dengan penolakan dari pasangan di hadapannya. Apa? Pasangan? Sejujurnya mereka bukan sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Tetapi hanya sebatas majikan dan pengasuh. Mereka memang memusingkan. Bagaimana bisa antara majikan dan pengasuh melakukan sesuatu yang sangat mustahil? Dan, sejujurnya bukan si pengasuh yang membuat hal ini aneh. Tetapi si majikan yang tak dapat menahan ehem-ehemnya setiap kali menatap si pengasuh putri kecilnya itu. Berontak dan mencoba menjauh dari majikan galaknya yang aneh itu. Namun, hal itu tidak membuat James hilang semangat dan enggan melanjutkannya. Diam. Kenapa kau berontak sekali? Kali ini James tampak kesal karena sang pengasuh masih saja menjauhinya dan berusaha menolak kecupannya. Sialan. Sofia mengusap frustasi wajahnya. Sementara deru napasnya tampak sudah tidak beraturan. Antara ingin melakukan lebih, kesal,
emosi dan marah pada majikan galaknya itu. Sudah saya katakan saya tidak mau melakukannya, Tuan. Kenapa sih Anda pemaksa sekali? Bukankah sudah saya beritahu apa syarat untuk melakukan itu dengan saya? Kenapa Tuan masih saja tidak mengerti? Kali ini Sofia tampak sedikit menaikkan suaranya. Mungkin ia sudah terlalu jengah dan kesal pada majikannya itu. Wanita normal memang begitu, butuh kepastian tanpa kepalsuan. James membuang napasnya frustasi dan mengusap wajahnya. Oke, aku akan menikahimu. Ucap duda tampan itu yang berhasil membuat Sofia tercengang dan terbelalak kaget. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan terdiam 1000 bahasa. Mungkin gadis desa itu sedikit tidak percaya dan tidak menyangka jika sang majikannya itu menyetujui syarat yang ia berikan pada duda tampan itu. Aku akan menikahimu secepatnya, aku akan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Aku berjanji akan hal itu. Tapi, James meraih tangan Sofia lalu mengecupnya penuh mesra. Kau harus menyerahkan semuanya tanpa ada penolakan saat ini juga. Ucap James dalam hati. Duda tampan itu benar-benar tidak mengerti jika Sofia mengizinkannya lagi jika sudah sah status perkawinan mereka. Sofia memalingkan wajahnya ke udara, sejujurnya ia sangat bingung harus berbuat apa. Sementara saat ini ia merasa jika hanya pria di hadapannya lah yang berhak mendapatkannya seutuhnya. Sebab, majikan galaknya itulah yang pertama kali menyentuhnya. Tetapi, ada rasa menyesal karena ia telah memaksa James untuk menikahinya. Dan sekarang saat duda tampan itu telah menyanggupi syarat yang ia berikan, seketika Sofia merasa berat jika harus menikah dengan duda tampan di hadapannya itu. Masih banyak pertimbangan yang harus ia pikirkan matang-matang. Kenapa kau diam saja, Annabel? Bukankah harusnya kau senang dengan hal ini? Aku sudah bersedia menikahimu, kau tahu hal itu karena aku sangat menginginkanmu. Cek, kau benar-benar wanita yang berani membuatku tidak bisa melupakan. Sebaiknya sekarang kau tidak usah menolak lagi, ucap James seraya menggandeng tangan Sofia dan melangkahkan kaki mendekati kolam renang. Sofia terdiam dan hanya melongo seperti orang dongo. Astagfirullah. Apakah kau bisa berenang? Tanya James dengan tatapan yang lembut. Sebenarnya duda tampan itu sudah merasa ada yang aneh pada hati dan perasaannya. Ya, tentu saja ia merasa jika di dalam hatinya sudah tumbuh benih-benih cinta. Akan tetapi, ia masih ragu dan gengsi mengakuinya. Astagfirullah. Sofia tersentak kaget dan seketika ia menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Jawabnya tanpa ragu. James tersenyum kecil. Kalau begitu aku akan mengajarimu berenang, ucapnya seraya membuka satu persatu kancing kemejanya. Dan hal itu berhasil membuat Sofia sedikit tegang dan juga panik. Astagfirullah, apalagi yang akan majikan galak ini lakukan? Ya Tuhan, apakah duda ini adalah jodoh yang Engkau kirimkan kepada hamba? Cicit Sofia dalam hati. James sudah selesai melepas kemejanya. Dan tereksposlah sebuah pemandangan yang begitu mempesona, duda tampan itu tengah membuka ikat pinggangnya. Stop! Anda tidak perlu membukanya, Tuan. Cegah Sofia seraya membalikkan badannya membelakangi majikan galaknya itu. James tersenyum. Gadis desa itu benar-benar takut dan tidak sanggup jika harus diehem-ehem oleh James. Bersambung.